coba aku sebutin ya. Iya. Mudah-mudahan ingat semua gitu ya. Kebab Turki Babarafi, kontainer kebab, menanti, kumau ramen, ngikan, nyapi, nyayap, sempatin, Aura Dermatologi, Forestry Coffee, terus bakpia kukus Tugu Jogja, cabang Kolombo Jogja. Hendy Setiono. Hai Miss Mary, wah long time no see ya. Long time no see. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Surabaya, khusus Ya. terbang dari Surabaya untuk ke Jakarta. Bener banget. Dan terakhir kayaknya aku kesini 10 tahun lalu deh. Podcast sama Miss Mary zaman di radio dulu. Iya, dulu podcast tapi lokasinya bukan di sini Benar, ya. benar, Waktu itu benar. masih di Radio Sonora. Iya, Yes, benar cuma banget. kedengeran suaranya, tidak kelihatan wujudnya. Iya. Sekarang ada visualnya. Sekarang ada visualnya. Udah 10 tahun yang lalu ya. Iya bener banget. Wow. Udah lama banget dari zaman Miss Mary aku ngikutin sebagai motivator wanita pertama. Aduh. Sampai sekarang deh gitu. Congratulations Mary. Terima kasih, thank you, Iya, thank you. iya. Banyak hal yang terjadi, Iya. banyak hal yang berubah juga selama bener 10 banget. tahun terakhir. Bener banget. Tapi satu hal yang nggak pernah berubah dari seorang Hendy Setiono, Apa itu? yaitu tetap konsisten di bisnis kuliner dan sukses terus makin lama makin banyak brand-brandnya. Amin. Saya ngertinya itu cuman itu aja Miss Mary. Jualan makanan aja. Setia di bisnis kuliner Iya, ya. bener Oke, banget. berarti sekarang apa saja nih brand-brand yang sudah ada? Iya, coba aku sebutin ya. Iya. Mudah-mudahan ingat semua gitu ya. Kebab Turki Babarafi, kontainer kebab, menanti, kumau ramen, ngikan, nyapi, nyayap, sempatin, Aura Dermatologi, Forestry Coffee, terus bakpia kukus Tugu Jogja, cabang Kolombo Jogja. Oke, wow, 10 Sebelah. jari nggak cukup, Iya, lebih sebelah. satu. Oke, Iya. Gimana nih caranya untuk bisa membuat sebanyak itu? Ya karena mungkin ya perjalanannya juga nggak sebentar ya Mary. 19 tahun nggak kerasa sudah hampir 2 dekade proses perjalanan bisnis dibangun dari awal saya masih kuliah gitu kan, umur 19 tahun sampai sekarang. Jadi ya tentu sudah mengalami semua proses up and down. Dan di antara bisnis yang saya dirikan sebenarnya yang saya bangun sudah puluhan gitu kan, tapi ada juga yang memang mungkin nggak survive, harus tutup dan sebagainya. Yang masih sekarang berjalan ya 11 bisnis ini gitu kan. Sehingga memang setelah saya mendalami dan menekuni sesuai dengan passion saya serta skill set yang memang kita kuasai, akhirnya ya udah fokusnya di F&B, Di food and F&B ya, beverage, gitu. karena pertama ada kekuatan di situ, Iya. ada keterampilan juga, Benar. ada kecintaan juga, Passionnya di sana, ya kan, benar. dan ada pengalaman juga. Berarti kan 19 tahun Iya. itu kan satu hal yang tidak bisa digantikan Benar, dengan benar. uang atau textbook. Iya. Jadi ya fase roller coasternya udah beberapa kali dilewati. Kita ngomongin roller coaster nanti kalau gitu Iya. ya. Oke, kalau kita bicara tentang roller coaster, of Oke. course salah satu yang terdekat ini adalah pandemi. Benar. Karena kan untuk dunia kuliner, Iya, apalagi efek banget. F&B, Iya. apalagi yang sistemnya franchise dan itu juga ada di mana-mana kan. Benar banget. Itu berdampak nggak sih? Sebenarnya yang menarik Mary, pandemi itu membuat kita belajar dengan cepat untuk beradaptasi. Jadi sebelum pandemi memang kita sangat nyaman dengan konsep offline. Jadi banyaknya store membantu kita dengan customer yang bisa membeli secara offline di lokasi tersebut yang banyak. Nah begitu sudah konversi ke pandemi, mau nggak mau kita merubah bisnis model kita jadi online, di mana konsumen sudah kembali memesannya secara online dan jarak sudah tidak menjadi halangan gitu. Mereka selama bisa memesan secara online, mereka akan mencari store terdekatnya untuk kemudian memesan produk tersebut gitu kan. Dan menariknya di tahun 2020 dan 2021 kita salah satu champion yang berhasil ibaratnya konversi ke online tersebut. Terbukti dari data penjualan agregator online, grup kami masuk dalam list top 25 besar. Namun sekarang endemi sudah berubah lagi Mary. Iya. Online-nya turun, offline-nya yang lagi naik nih. Nah kita Oke. yang harus kembali belajar menyesuaikan diri gitu kan. Wah behavior konsumennya maunya sudah kembali nongkrong, kembali ke tempat keramaian seperti mall dan sebagainya. Akhirnya kita mulai memperbanyak titik-titik kita di lokasi-lokasi yang traffic offline-nya ramai. Oke, Gitu. berarti memang efek ya. Benar. Maksudnya memang apa namanya kayak lifestyle orang berbeda, cara Iya. dia juga berbeda. Jadi Iya. walaupun memang online sempat naik banget, tapi Benar. sekarang udah balik lagi ke new normal, Iya, endemi. new normal, Berarti benar. sebenarnya online-nya pun juga pasti ada penurunan, tapi Benar. onsite-nya ada kenaikan. Yes. Jadi kita harus adjustment. Jadi jenis-jenis produk yang sebelumnya kita create untuk bisnis online, sekarang kita harus menciptakan lagi nih kreasi-kreasi menu yang membuat konsumen mau datang membeli secara
offline gitu kan. Jadi ada experience yang ditawarkan, Okay. ada spot-spot yang menarik yang ditawarkan yang kemudian konsumen mau datang ke sana. Iya. Apa contohnya bisnis yang awalnya dibikin khusus untuk online aja Iya. dan sekarang harus dimodifikasi? Contohnya Benar. apa? Jadi beberapa champion kita pada saat pandemi kemarin ada 4 brand sebenarnya yang kita launch saat pandemi dan cukup mendapat respon bagus gitu ya. Ada Ngikan, ada Nyapi, Sapi Asap yang bareng sama Koedozel, Iya. lalu ada Menanti yang sama Jerome Pauline, dan brand-brand yang lain gitu kan. Nah tapi setelah endemi kita memahami bahwa konsumen maunya makan di tempat gitu kan, comfort food. Akhirnya kita bikin nih Kumau Ramen gitu. Oke. Karena ramen sendiri memang identik habis pesen order langsung dinikmati gitu Iya. kan. Karena nggak bisa dibungkus ya, Iya. kurang serep lah gitu. kurang gitu. bener banget ya. Akhirnya kita bikin Kumau Ramen supaya customer experience journey-nya dapat tuh di situ. Oke. Mulai dari melihat proses memasaknya, open kitchen-nya, kemudian dia bisa memilih topping yang disukai gitu kan, tempuranya dan lain sebagainya. Baru setelah itu dia bisa menikmati hidangan. Nah, jadi kita berusaha untuk beradaptasi di situ. Di saat pandemi kita mengeluarkan produk-produk yang berbasis online yang ternyata take away friendly gitu kan, konsumen bisa memesan dengan cepat dan hidangan bisa sampai ke rumah. Nah, sekarang kita memang harus menawarkan added value, tidak hanya sekedar produk yang enak, tapi ada nilai tambah yang bisa diberikan. Oke, dan experience tempat dan lokasi juga penting ya, berarti ya. Bener, jadi tempatnya, suasananya yang sebelumnya hanya bisa kalau bentuknya ruko gitu kan, atau berbentuk cloud kitchen kita udah bisa jualan. Sekarang ya store-nya nggak bisa biasa-biasa aja. Harus lebih menarik lah supaya konsumen mau datang. Oke, ini satu hal yang menarik yang tadi Mas Hendy sharing. Ada 4 brand yang terlahir di saat pandemi. Ini juga brand yang champion ya. Saya yakin pasti ada banyak brand-brand lainnya. Tapi terlahirnya sebenarnya di saat pandemi. Justru malah terlahirnya tadi kayak ada Ngikan, Nyapi, Nyayap sama Menanti. Nyayap dan Menanti, ya kan? Nah, di saat pandemi di mana banyak banget ketidakpastian, di mana mungkin banyak orang ya udah ngerem aja dulu, lihat lagi lah. Ini justru malah melahirkan. Pasti kan resikonya besar sebenarnya. Apa yang membuat Mas Hendy berani justru malah mulai? Sebenarnya saya melihatnya justru opportunity, peluang. Di saat mindset pelaku usaha lain justru ngerem di saat pandemi dengan tidak mengeluarkan inovasi-inovasi dan launching produk atau bisnis baru, kita justru melihat itu sebagai sebuah peluang gitu kan. Karena saya percaya strategi bertahan yang paling tepat adalah dengan menyerang. Oke. Gitu. Jadi, wow, agresif dong. Benar. Akhirnya pada saat kita pandemi, core bisnis kita mungkin di beberapa lokasi di mall harus tutup gitu kan. Beberapa resto cafe kita harus tutup. Pasti ada penurunan di sisi omset. Kita melihat nih, wah kalau begitu kita harus melakukan inovasi sesuatu yang berbeda agar kita tetap bisa survive. Akhirnya lahirlah brand-brand yang lahir di masa pandemi tadi yang difokuskan memang untuk penjualan online. Jadi lokasinya kita banyak di kios, di ruko, sedikit sekali yang ada di mall gitu kan. Kemudian cloud kitchen, dan ternyata benar karena pemesannya sampai 80% adalah online. Itu sangat membantu sekali trafficnya. Ini menarik nih, ada beberapa poin penting banget nih yang tadi Mas Hendy sempat sharing. Jadi pertama-tama tentu strategi paling tepat untuk bertahan adalah dengan menyerang, ya kan? Karena ya kalau kita diam aja ya udah pasti kalah kan. Udah bye-bye, ya nggak sih? Tapi setidaknya kalau kita masih do something, at least kita usaha, kita take action nih, kita coba lah walaupun resiko. Ya tapi kan setidaknya ada peluang untuk menang. Bener nggak? Banget. Jadi strategi itu yang kita pakai gitu kan. Jadi daripada berdiam diri meratapi nasib dan terus tambah lama tambah turun, lebih baik kita do something nih gitu kan. Kita launching apa yuk, kita bikin apa yuk, tapi tentu dengan menyesuaikan kebutuhan market yang ada saat itu. Betul, dan akhirnya dikondisikan dengan situasi, karena kalau misalnya online ya udah bikin produknya produk-produk apa yang mungkin mudah tadi take away friendly. Dan sehingga ya bisa cepat, karena bagaimanapun juga mau endemi mau pandemi, orang kan tetap butuh makan, butuh minum, ya nggak? Kebutuhan dasar. Iya. Nah, ada nggak sih sebenarnya brand-brand yang dalam arti tidak survive? Ini kan yang champion ya, yang gagal khususnya atau mungkin yang mati di saat pandemi, itu ada apakah juga, ada? Ya maksudnya ada juga brand yang kemudian kita launching, kita pikir wah ini menarik nih, konsep kedaerahan kita bawa ke jadi brand nasional gitu kan, ternyata terlalu segmented sehingga target marketnya lebih khusus gitu kan, lebih spesifik, kurang mendapat respon yang positif di market. Jadi ada juga brand yang saya launching
6 bulan, kemudian karena memang responnya nggak oke, outlet tersebut saya konversi jadi brand lain yang lebih bagus gitu kan. Okay. Nah, keuntungan di tempat kita adalah karena kita punya titik-titik lokasi yang banyak gitu kan. Misalnya satu lokasi setelah kita trial sendiri, kita buka sendiri gitu ya, kurang oke nih. Nah, kita dengan cepat bisa mengganti konsep tersebut dengan brand lain gitu. Oke. Jadi dengan sewa lokasi yang diteruskan, dengan tim karyawan dan kru outlet yang sama gitu kan. Yeah. Tapi dengan produk dan marketing yang berbeda, hasilnya trafficnya bisa beda. Ya karena memang udah ada sistemnya, udah ada udah ada tempatnya juga, ya kan. Benar. Tapi kalau saya bicara sebelum pandemi, Miss Mary, wah udah banyak juga bisnis yang mungkin nggak survive ya gitu ya, yang namanya kita coba upayakan gitu kan, tapi kalau udah 2 tahun nggak jalan biasanya kita udah deh kita ganti yang lain. Jadi saya udah pernah jualan pizza, pernah jualan ayam bakar, benar, pernah jualan roti Mariam, pernah jualan nasi goreng gitu kan, yang mungkin karena positioningnya kurang pas gitu kan, mungkin dari sisi pricing atau dari sisi branding dan marketingnya, jadi nggak terlalu mendapat respon yang positif di market. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang menarik nih. Saya yakin banyak orang juga pasti bertanya hal ini, yaitu kapan harusnya memutuskan untuk berhenti dan ganti brand, gitu kan, ganti produk, dan kapan yang sebenarnya udah ini tinggal tetap aja brandnya, cuma strateginya aja dibedakan. Karena kan kalau tadi dilihat dari jangka waktunya kan ada yang dalam waktu 6 bulan, udah langsung ganti. Benar. Sebenarnya tergantung kita. Kalau kita merasa potensi bisnis tersebut ada, biasanya saya sampai 2 tahun maksimal. Oke, gitu maksimum 2 tahun maksimal ya. 2 tahun, dan 2 tahun itu sudah harus ada curve yang turn around, jadi harus sudah kelihatan grafiknya gitu. Tapi kalau dalam 2 tahun masih belum menunjukkan performa positif, masih gitu-gitu aja, ya udah mau nggak mau kita harus mengambil langkah supaya diganti dengan bisnis model lain. Tapi kita juga harus melihat ada juga bisnis model yang trennya begitu cepat. Kemarin kita sempat lihat ya kuliner-kuliner yang naiknya cepat, habis itu hilang gitu kan. Nah, jenis produk seperti itu sebaiknya dihindari. Dan memang life cycle-nya juga lebih pendek gitu kan, entah itu dalgona, terus cappuccino cincau, lalu ada es kepal Milo gitu kan, produk-produk yang secara kita aja lupa ya, bahwa itu pernah ada gitu kan. Tapi kemudian karena lebih pendek ya mau nggak mau kita lebih cepat dalam mengkonversinya gitu. Tapi nggak apa-apa, lebih baik mencoba. Jadi saya mengencourage anak-anak muda juga di saat mereka memiliki ide, trial dulu dengan skala kecil gitu kan, start small, bisa mulai dari sebuah kios, sebuah booth gitu kan, atau sebuah gerobak kecil, lalu mereka promosikan dengan marketing, digital marketing supaya trafficnya bisa datang. Nah dari situ kalau pelan-pelan sudah mendapat respon positif, dia bisa memperbesar skala usahanya lebih luas lagi atau lebih besar lagi store-nya. Gitu. Iya, intinya kalau kita nggak bertanding udah pasti kalah. Tapi kalau bertanding, ya at least ada kemungkinan menang. Benar. Oke. Tapi berarti pernah nggak sih ngikutin juga nggak tuh tren-tren kayak tadi es kepal Milo, dalgona. Jadi ini kan kesempatan nih, ketika ada tren, apakah itu langsung segera dibisniskan? Pernah dibisniskan nggak? Tergantung. Ada yang cuma menjadi add-on menu, jadi menu tambahan di existing brand kita. Ada yang kemudian kita melihatnya sebagai sebuah peluang untuk bisa kita create jadi sebuah bisnis. Tapi ada juga yang kita nggak ikutan gitu kan. Jadi biasanya justru kita bukan follow the trend, tapi kita yang justru menciptakan tren itu sendiri. Gitu. Contoh di saat sempat rame beberapa waktu tahun kemarin ayam geprek gitu kan, yang cukup booming. Jadi ayam ditepungin pakai nasi pakai sambal. Kita bikin yang berbeda. Wah kok yang jualan ayam geprek udah banyak nih. Kita akhirnya bikin ikan ditepungin pakai nasi pakai sambal. Jadilah ikan gitu kan. Ikan. Dan ternyata ya responnya bagus. Ada 170 cabang yang bisa dibuka. Lalu pada saat orang pengen makan daging asap gitu kan, sei sapi asap gitu kan, kita bikin sei sapi asap tapi versi kekinian, pakai mentai, pakai saus Korean spicy gitu kan, pakai mozzarella, sehingga menjadi sesuatu yang berbeda yang ada unsur kekiniannya. Jadilah nyapi. Benar. Termasuk minuman teh. Jadi di saat perperangan kopi dan teh lagi rame gitu kan, es kopi susu lagi booming, teh juga lagi banyak pemain, kita mencari angle nih apa ya yang berbeda ya. Akhirnya muncullah teh dengan varian buah-buahan gitu kan, teh rasa buah.
dan muncul akhirnya menanti gitu kan. Jadi sehingga dari situ kita selalu melihat opportunity yang berbeda dari setiap produk yang coba kita launch. Selalu ada differentiationsnya harus ya. Ada. Dan itu wajib. Gitu. Itu wajib ya. Itu setuju banget sih karena ya seperti yang kita semua sering dengar ya. Iya. Sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Bener banget. Itu quote-nya siapa? Om Bob Sadino apa siapa ya? Bener banget, tapi itu bener. Sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Ada pembedakan dikit aja daripada ayam dikasih tepung ya udah ganti ikan. Bener. Ya kan? Berarti udah ada ikan, udah ada nyapi. Ngambing belum ada nih ngambing. Sebenarnya kita udah analisis. Oh ya. Benar. Oh ya. Sudah jadi produknya udah jadi risetnya. Oh gitu. Enak banget. Cuman Miss Mary harganya nggak bisa, ini tinggi banget gitu. Artinya kalau kita menyasar segmentasi kelas menengah gitu kan, sebagai segmentasi market bisa nggak kejangkau karena untuk mendapatkan produk kambing yang memang favorit saya dengan rasa dan kualitas yang baik itu harganya mau nggak mau harus dijual dengan harga yang lebih tinggi. Akhirnya kita memutuskan nggak masuk di sektor itu. Tapi menarik itu idenya gitu. Ngambing ya, mungkin Miss Mary tertarik buat buka. Saya tidak makan hewan berkaki 4. Suami yang doyan kambing ya. Tapi ini saya pengen tanya ya karena ini menarik karena kan kalau memang biasanya kan kayak ngikan, nyapi, nyayap, betul. Mungkin kan memang untuk men-serve target market tertentu, segmen tertentu. Tapi kan ketika kayak tadi ngambing, mungkin memang harganya agak lebih di atas. Tapi kan mungkin apakah itu sebenarnya peluang baru di segmen tertentu yang memang belum ada. Nah, terus apa pertimbangannya antara ya udah tetap di sini atau nggak nyampe atau menjadi peluang baru? Bener. Kadang kita harus tahu segmentasi target market yang mau kita bidik ya. Jadi bisnis itu nggak bisa menyasar segmentasi target market yang semua deh kita sikat gitu. Itu biasanya kurang berhasil. Tapi di saat kita sudah memiliki segmentasi target market yang tepat, itu pelurunya lebih tepat sasaran. Baik di sisi pricing, di sisi strategi marketing gitu kan, kontennya, kemudian di sisi desain branding yang sesuai dengan target market. Nah itu semua harus di set dari awal. Kebetulan yang biasa kami jalani adalah segmentasi market milenial, Gen Z dan kelas C gitu. Jadi di segmen tersebut yang paling besar, paling luas dan mereka willing untuk mempromosikan dan memposting apa yang mereka konsumsi gitu kan. Habis minum menanti nih, posting tag ke menanti, di repost, ada perasaan bangga gitu kan. Nah, hal seperti itu yang akhirnya kita mengetahui segmentasi mana yang sesuai dengan behavior kita dan kita fokuskan ke sana sebagai target market dari bisnis yang dijalani gitu, Miss. Jadi kalau berjualan menu atau produk yang segmentasinya mungkin kelas menengah ke atas, mungkin strategi brandingnya berbeda. Segmentasinya juga berbeda dan jangkauan lokasinya tidak bisa sebanyak kelas menengah yang mungkin bisa lebih banyak. Gitu. Betul. Dan learning curve-nya juga berbeda ya untuk memulai sesuatu yang baru. Karena kan kalau tadi yang Mas Hendy bilang, setidaknya udah tahu nih pasar target marketnya Gen Z, milenial, kelas C, gitu kan. Iya, jadi ya udah itu sudah terbukti, sudah proven, udah banyak research product market fit-nya. Kalau kita ubah dikit aja ke yang segmen B atau segmen A, ya bisa sih, tapi butuh waktu yang lebih lama lagi untuk melakukan proses learning-nya. Ada proses pembelajaran lagi. Dan kadang kita harus mengetahui kita keahliannya di mana sih, skill setnya di mana sih gitu kan, passionnya di mana sih. Di usia 10 tahun pertama saya membangun bisnis, mungkin saya masih senang uji coba dan explore di situ. Tapi memasuki 10 tahun kedua, dekade kedua saya spesifik fokus ke apa yang menjadi keahlian kita aja gitu. Kalau saya jadi motivator, besok-besok sama Miss Mary ini bisa duet bareng isi seminar gitu. Ya, tapi emang kita juga sering beberapa kali mengisi di beberapa seminar ya. Iya. Oke. Nah, kalau berbicara tentang kayak tadi product range, segmentasi market, berarti kira-kira price range-nya itu berapa kira-kira? Sebenarnya yang best price range itu di belasan ribu sampai di 30-an ribu. Tapi yang benar-benar market fit itu di harga angka kepala 20 ribuan. Mulai 20 ribu sampai 25 ribu itu dengan cepat gitu kan. Bisa, makanan dan minuman? Iya, baik makanan atau minuman yang di price range seperti itu yang cepat bisa diserap oleh market gitu kan. Karena affordable, ya anak sekolah juga bisa jajan.
mahasiswa juga, dan buat kelas C pun harga tersebut juga masih bisa diserap gitu. Tapi kalau harganya sudah di atas 30.000 ke atas, biasanya sudah lebih tersegmen. Oke. Gitu. Jadi benar-benar udah tahu lah formulanya karena memang udah dicoba berkali-kali kan. Jadi kadang nggak cuman bikin riset produk yang produknya enak doang gitu kan. Tapi kalau dihitung costingnya, HPP-nya ternyata jebol, kita mending udah deh jangan dirilis gitu, karena ya mungkin lebih tersegmen ya di situnya. Oke. Kunci sukses seorang Hendy Setiono nih dari pengalaman pembelajaran selama 19 tahun khususnya dalam membangun F&B. Ya tentu bukan perjalanan yang mudah ya, maksudnya ngalami gagal berkali-kali, jatuh bangun juga, membangun brand kebab Turki Baba Raffi saya dengan tangisan darah, keringat, semua campur aduk gitu kan, sampai akhirnya berjalan 19 tahun tentu bukan waktu yang sebentar. Dan mencapai proses tersebut butuh konsistensi menurut saya, Miss Mary. Dua, sama halnya seperti Miss Mary yang fokus konsisten sebagai woman motivator pertama dan satu-satunya yang sekarang saya ada di benak saya gitu kan. Sehingga itu pun membutuhkan konsistensi dan daya juang yang tinggi. Jadi kalau kita mau sukses, menurut saya kita nggak boleh hilangin daya juang dan konsistensi yang tinggi ini. Gitu, Miss. Oke. Dan katanya harus bukan punya mental baja doang ya, tapi karena ada istilah letam menurut Hendy Setiono. Ya itu kebalikan dari moto saya metal gitu kan. Emang motonya metal? Ya sebelumnya ya saya suka nonton konser musik-musik metal zaman dulu, zaman masih gondrong gitu kan. Dulu pernah gondrong? Dulu pernah. Jadi kalau dibalik letam kan gitu, apa aja ya, lakukan, evaluasi gitu kan. Terus sebentar apa ya kemarin dia? Lakukan, evaluasi, mencoba, action, tiru. Iya benar-benar lakukan, evaluasi, tiru, terus aku sampai lupa. Aku yang belajar nih, karena aku tahu, karena aku udah belajar ilmu-ilmunya Mas Hendy. Lakukan, amati. Betul. Letam, lakukan, evaluasi, tiru, amati, modifikasi. Iya. Ya benar-benar, malah misalnya yang ingat ya. Benar-benar. Tapi itu sebenarnya yang aku implementasi di awal-awal saat kita masih bingung mau bisnis apa gitu kan. Udah nggak usah galau gitu kan. Kadang kita dari modal sosial media, scrolling akun-akun food blogger, itu udah bisa dapat banyak banget inspirasi gitu kan. Tinggal mau nggak kita mencoba dengan cara yang berbeda gitu kan. Kita action dan kita modifikasi sesuai dengan karakter kita yang bisa memberi added value lebih. Oke. Gitu. Satu hal yang saya lihat nih, ada patternnya nih sebenarnya Mas Hendy. Karena kalau tadi beberapa brand-brand yang tadi Mas Hendy bilang terlahir di pandemi, ngikan, nyapi, nyayap, menanti. Betul. Nah, sebenarnya at least 4 brand ini tuh masing-masing punya KOL, Key Opinion Leader, tokoh-tokoh yang sebenarnya sangat dikenal oleh masyarakat. Benar. Apakah itu menjadi salah satu faktor kesuksesan untuk membangun sebuah bisnis kuliner? Iya, sebenarnya kita termaksud mencoba gitu kan, istilahnya mengeksplor cara-cara marketing yang baru dan termaksud mempioniri konsep bisnis berkolaborasi dengan KOL gitu kan, dengan teman-teman konten kreator. Jadi ngikan bareng sama Okin, lalu nyapi bareng sama Edozel, lalu nyayap bareng sama Ken and Greg, dan menanti bersama Jerome Pauline, yang akhirnya ternyata formula tersebut bisa dibilang sangat bagus dan cukup berhasil gitu kan. Walaupun memang harus disertai dengan product differentiation dan kemasan bisnis yang berbeda gitu kan. Jadi nggak cuma sekedar KOL-nya aja nih, tapi bisa nggak mendeliver konten yang menarik, yang tepat sasaran, sehingga konsumen minimal tertarik buat mencoba gitu kan. Setelah mereka suka dengan marketing activity-nya, baru mereka repeat order lagi karena cinta sama produknya. Gitu. Bagaimana bisa memake sure dari awalnya mungkin hype karena udah coba kan, karena idolnya kan pasti kan ngikut, rela ngantri berjam-jam gitu kan. Tapi tetap konsisten dan ada repeat. Kalau saya produknya harus tervalidasi dulu. Jadi harus produk-produk yang ibaratnya dikonsumsi harian gitu kan. Contoh teh, ya orang pasti ya kalau nggak minum kopi minumnya teh gitu kan. Sehingga tervalidasi marketnya ada gitu kan. Sama misalnya ikan, orang mencoba makan ikan, nasi dan sambal itu ternyata
cukup tinggi konsumsinya gitu kan, sehingga kita melihat wah cukup banyak orang yang menyukai produk seperti Nikan, Yapi dan sebagainya. Cuman memang bagaimana kita selalu menghadirkan sesuatu yang baru, karena namanya bisnis kuliner itu tidak lepas dari inovasi. Jadi sudah dituntut oleh konsumen. Kalau dulu setahun sekali ngeluarin produk baru, sekarang 6 bulan sekali itu udah dianggap terlalu lama. Oh iya, wow. Jadi setiap bulan nih harus ada apa yang baru gitu kan, 3 bulan sekali harus ada signature menu baru gitu kan, sehingga konsumen mau melihat dan mencoba produk-produk tersebut. Tapi benar, kekuatan sosial media itu sangat membantu sekali sekarang. Seperti yang Miss Mary sekarang lakukan melalui channel-channel platformnya dan sebagainya. Itu coba kita implementasi di bisnis kuliner. Gitu ya, dengan konten-konten yang lucu, yang FYP dan sebagainya, yang ternyata setiap kali ada konten kita yang naik, pasti diikuti dengan penjualan sales yang juga ikut naik. Itu ngefek ya berarti ya, terukur ya. Maksudnya kayak beberapa, kayak kadang-kadang kan sering kali di TikTok suka ada stories, suka ada konten-konten yang sebenarnya sangat soft selling gitu. Tapi itu bisa meng-convert ke penjualan ya. Benar. Dan kita punya target, jadi tim konten kita harus setiap bulan berapa kali FYP nih. Itu juga jadi KPI-nya. Oke. Bagaimana cara mengukur? Karena kan kalau misalnya kalau kuliner kan nggak bisa langsung dipesan di sosial media kan. Benar. Nah, jadi ada awareness yang dibangun secara nasional, tapi ada promo-promo yang langsung bisa dilakukan dan diorder oleh konsumen. Awareness secara nasional ya contohnya melalui platform yang seperti TikTok itu. Lagi rame Citayam Fashion Week misalnya. Kita bikin deh Fashion Week versi kita sendiri gitu kan, yang diparodikan dan sebagainya, yang ternyata bisa take off dan sebagainya. Nah, terus yang mungkin konsumen bisa direct order, mau nggak mau kita misalnya kerjasama sama platform agregator online, ya seperti GrabFood, GoFood dan sebagainya, yang mereka bisa langsung memesan dengan adanya promo dan diskon khusus, tapi itu bisa seasonal, momen-momen tertentu. Nah, kita coba nih evaluasi di saat promonya nggak kita ikutkan, konsumen datang nggak, jalan nggak. Biasanya promo tersebut kita on-kan di saat musim-musim yang penjualan sepi, musim anak masuk sekolah, gitu kan, musim bulan puasa, gitu kan, terus pada saat momen-momen bulan sepi itu biasanya kita coba hidupkan promonya. Tapi kalau di saat akhir tahun, kemudian Lebaran, lalu bulan Desember itu justru naik-naiknya, jadi nggak promo pun udah spending gitu kan. Jadi kita membaca situasi juga melakukan itu. Ya ini hasil pengalaman nyata selama hampir 2 dekade, bener kan? Ya, udah hampir 2 dekade nih, berarti kan udah 10 tahun kali 2. Kalau menurut Mas Hendy sendiri melihat 1 dekade ke depan, 10 tahun ke depan nih, dunia F&B di Indonesia seperti apa? Ya pasti tentu ada pros and cons dan tantangan tersendiri. Melewati 2 dekade aja udah sebuah tantangan juga. Saya merasa bangga sebenarnya karena hari ini salah satu brand yang saya dirikan sebagai co-founder melantai di bursa gitu. Jadi Go IPO hari ini, dan saya memberikan persetujuan untuk proses tersebut bisa berjalan, dan hasilnya ternyata bagus. Hari pertama sudah ARA. Jadi itu ada satu achievement di salah satu brand yang saya bangun. Harapan saya, mimpi saya ke depannya brand-brand yang lain bisa menyusul juga melantai di bursa. Jadi sebagai usaha yang dirintis UKM, sebagai usaha yang dirintis kecil-kecilan, tapi kok ya bisa sampai melantai di bursa. Jadi big picture-nya harapan saya di dekade ketiga gitu kan, 10 tahun ketiga, artinya masuk ke tahun ke-30 nih, pengen melihat lebih banyak lagi brand-brand yang kita karyakan bersama dengan partner, bersama dengan teman-teman bisa go IPO gitu. Bareng sama Miss Mary juga. Pengen lihat MRG melantai di bursa. Amin, gitu. amin. Kita aminkan. Iya. Berarti itu salah satu tujuan yang mungkin mimpi yang ingin dicapai dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 20 tahun pertama mungkin kita dari bisnis model yang kita jalanin bersyukur banget bisa membuka lapangan kerja, mencetak pengusaha baru melalui franchise gitu kan. Artinya kalau kita sudah membuka 1.500 bisnis dari semua brand yang kita jalani, artinya ada 1.500 pengusaha. Dan dari 1.500 pengusaha itu ada yang karyawannya 2, ada yang karyawannya 5 gitu kan. Artinya kita juga sudah mencetak ribuan karyawan dan tenaga kerja gitu kan. Ditambah dengan di head office kita yang ada 450 karyawan gitu kan. Nah, artinya bersyukur sekali itu bisa menjadi bagian ekosistem yang sama-sama memberi manfaat lebih luas, dan mudah-mudahan
ya impian besar kami ya saya juga pengen kawan-kawan saya bisa merasakan. Kebetulan saya baru pulang ibadah haji Miss Mary. Oh iya. Baru pulang ibadah haji. Pak Haji, Bapak Haji Hendy. Ya, tukang kebab naik haji gitu. Gitu kan. Jadi ya pengen banget ngelihat karyawan-karyawan sukses gitu kan, yang bisa berangkat umroh, berangkat haji gitu kan, atau mereka bisa fulfill dream-nya gitu kan, sehingga begitu saya bisa melihat hal tersebut tercapai oleh tim kita, partner kita, mitra bisnis kita, ada perasaan bangga yang luar biasa juga. Gitu Miss Mary. Aduh, luar biasa ya. Ini tadi seperti tadi yang Mas Hendy bilang, ini bukan tukang bubur naik haji ya. Tadi apa? Tukang kebab naik haji. Tukang kebab naik haji. Iya. Tapi memang kadang ya hidup itu unik ya. Maksudnya kan setiap hal yang kita alami ya itu pasti membawa pembelajaran gitu. Dan maksudnya setiap dekade yang kita lalui itu ya juga membawa kita untuk menjadi lebih baik lagi, punya mimpi lagi, terus naik, terus bertumbuh. Setiap tantangan yang kita hadapi, setiap persoalan yang bisa kita lewati itu akan membuat kita naik kelas ke level berikutnya. Jadi krisis saya sudah bersyukur sudah mengalami 4 kali krisis. Krisis apa aja nih? Yang terakhir ya pandemi COVID-19 ini gitu kan. Sehingga dalam perjalanan 4 kali menghadapi krisis nyaris bangkrut, kalau kita bisa lewat itu kita jadi comeback stronger gitu kan. Jadi nggak apa-apa kalau bisnis naik turun, harus ada yang tutup, relokasi, ganti brand dan sebagainya. Hal yang biasa dalam bisnis, yang penting kita nggak boleh nyerah dan semangatnya nggak boleh hilang. Iya. 4 kali naik turun, hampir bangkrut. Hampir bangkrutnya benar-benar di 4 kali ini. Bener. Di fase 20 tahun tersebut yang ngalami pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi krisis pertama mishandling cash flow, nggak punya manajemen. Kemudian ada yang istilahnya terlalu agresif dalam melakukan ekspansi gitu kan, sehingga mengambil loan dan debt yang terlalu berlebihan gitu kan. Itu di awal berarti ya? Iya, itu di fase-fase awal gitu kan. 10 tahun pertama lah. Sampai ke pembelajaran istilahnya menghadapi situasi yang nggak menentu gitu kan, kita harus beradaptasi dengan kebutuhan market. Ya terakhir pandemi yang benar-benar mau nggak mau kita switch dari nyaman di offline ke online gitu kan. Sekarang kebalikannya. Sekarang balik lagi ke offline, gimana kita behavior tersebut kita kembalikan lagi. Gitu kan. Ada nggak bisnis-bisnis yang dari online nih berusaha untuk, kan sekarang udah balik lagi ke offline kan ya? Benar. Tapi ya karena memang bisnisnya diciptakan untuk market online, kan nggak semudah itu kan? Jadi, ada nggak yang agak sulit nih sebenarnya? Baru aja saya bikin konsep baru, Baba Yola, jadi gabungan Baba Kitchen dan Ayola. Ayola punya istri saya, jadi food tenant gitu. Sebelumnya outlet kita banyak yang berbentuk takeaway, jadi kios takeaway, driver ojek online datang pesan bawa pulang diantar ke konsumen. Sekarang karena konsumen maunya nongkrong, mau nggak mau yang tadinya saya berbentuk kios, sekarang banyak yang sudah berbentuk food tenant. Jadi dalam satu lokasi ada multi brand yang kemudian bisa dipesan gitu kan, di contohnya Baba Yola yang baru saya bangun gitu kan, yang kemudian dia bisa nongkrong di sana, makan di sana, mau minum pesan menanti, mau makan pesan sempatin atau ngikan gitu kan, mau kebab ada gitu kan, mau forestry coffee ada minumannya, sehingga dalam satu lokasi dia bisa memesan brand yang berbeda-beda yang kemudian dia bisa nongkrong di satu tempat. Nah, konsep itu belum ada. Itu baru lahir dari endemi ini. Jadi sebenarnya lebih ke agregator, tapi ya di tempat lokasi. Jadi experience-nya tetap ada, tempatnya juga ada, ya cuma ya produk-produknya sekarang bervariasi ya. Karena kan kalau cuma teh aja atau mungkin ada beberapa produk yang memang sebenarnya agak susah untuk dijadikan experience kan. Bener banget. Jadi dia harus punya opsi pilihan menu yang lebih banyak gitu kan, brand yang lebih banyak, sehingga pada saat konsumen datang ke tempat tersebut dia bisa memenuhi sesuai dengan keinginannya mau pesan yang mana gitu. Oke. Emang harus selalu berkreasi ya, harus selalu berpikir. 20 tahun Miss Mary sama kayak Miss Mary. 20 tahun. Zaman aku nonton filmnya Miss Mary pertama, aku nonton loh pas rilis launching filmnya Miss Mary. Di Plaza Senayan itu aku datang juga. Thank you. Itu menginspirasi banget gitu kan. Jadi aku bilang suatu saat, wah nanti deh kalau aku udah jadi legend gitu ya, ada deh story biografinya yang bisa dijadiin film kayak Miss Mary. Bisa lah pasti. Atau buku aja dulu. Oh iya buku ya. Iya benar juga ya. Kan ada banyak tuh kisah-kisahnya. Benar bisa jadiin masing-masing jadi satu buku ya, satu tema. Benar. Kalau berbicara, berarti sekarang ada berapa banyak nih outletnya nih?
In total dari keseluruhan brand 1.500 ada. Wow. Seluruh brand ya dari 11 brand tersebut. Karena selain kebab ya menanti aja sudah 200, kemudian ngikan dan nyapi aja masing-masing udah di atas 100 gitu kan. Dan brand-brand lain ditambah kebab 1.500 yang berjalan bersyukur. Bukan waktu yang sebentar, 19 tahun tentu saja. Dan ya mensyukuri semua prosesnya. Jadi karyawan saya baru sadar ada yang ikut dari awal dan ada yang sudah menjelang pensiun gitu kan. Wah, belum pernah saya dengar cerita ada karyawan yang habis ini nyiapin pensiunannya gimana ya. Tapi itu udah menjadi program plan di perusahaan kita juga gitu. Iya. Ya, karena ya itu waktu berjalan begitu cepat ya. Benar. Kadang kita nggak sadar karena kan kita terus bereksplorasi, bikin lagi. Tapi kita fokus melihat ke depan, kadang-kadang kita lupa gitu. Oh, ternyata sudah sejauh ini loh kita berjalan. Udah lihat ke belakang, panjang ternyata, juga ya. Panjang juga ternyata. Iya. Salah satu kunci kesuksesannya di Indonesia adalah franchise, dan kalau berbicara tentang franchise sebenarnya Mas Hendy juga bersyukur termasuk salah satu yang konsisten ada di situ. Apa nih rahasia untuk bisa terus konsisten? Iya, jadi sejak pertama kali event pameran franchise lahir di Indonesia gitu ya, yang biasanya di JCC dan sebagainya, kita ikut gitu kan. Sampai sekarang kita nggak pernah melewati expo franchise tersebut gitu kan ya. Itu sebagai bukti indikator sebenarnya bahwa kita menunjukkan eksistensi dari sebuah brand masih ada gitu kan. Yang satu itu. Yang kedua adalah memang strategi pengembangan bisnis itu macam-macam. Mungkin bisa saya simplify menjadi 3 proses mengembangkan bisnis gitu kan. Yang pertama paling simpel buka cabang sendiri. Jadi dari keuntungan cabang pertama kita kumpulkan, kita reinvestasikan lagi jadi cabang kedua. Kemudian kita kumpulin lagi jadi cabang ketiga dan seterusnya. Kelemahan dengan cara ini relatif lebih lambat di cara growth-nya gitu kan. Nah, yang cara kedua adalah dengan sistem kemitraan atau franchise. Ini yang kebetulan saya, teman-teman lain seperti Sorcelli, Doni dan sebagainya melakukan dengan cara seperti ini, gitu kan, franchising, di mana penyebarannya bisa lebih cepat. Namun karena dikelola oleh multi operator, adanya mitra yang mengelola dari daerah yang berbeda-beda, kalau tidak memiliki kekuatan di sisi SOP dan kontrol, bisa tidak standar di sisi output produknya. Nah, cara yang ketiga dan juga yang lagi rame adalah dengan investment dari venture capital dan private equity gitu kan. Jadi kita mendengar ada brand kopi yang sudah valuasinya triliunan karena mendapatkan pendanaan dan mengekspansi dengan cepat gitu kan. Kelebihan dari cara ini tentu nggak bingung untuk ekspansi karena modalnya sudah ada. Tapi ya kita berbagi kursi gitu ibaratnya, nggak sendiri lagi. Jadi ada partner yang kemudian mengawasi, yang kemudian ikut menjadi partner bisnis untuk mengembangkan bisnisnya lebih maju lagi. Dan semua memiliki plus minus masing-masing. Kebetulan kami 20 tahun di bidang franchising dan akhirnya fokus di sektor ini dalam mengembangkan bisnis F&B, bisa menciptakan pengusaha baru dan mencetak lapangan kerja baru. Jadi gitu, di jalur yang ini ya, yang franchisee ya. Benar-benar. Kayak Miss Mary lah, maksudnya fokusnya di dunia motivasi gitu kan. Selama puluhan tahun itu juga nggak sebentar gitu kan ya. Itu tentu menjadi kebanggaan sendiri juga saya 10 tahun lalu diundang gitu kan. Sekarang diundang lagi. Bisa di podcastnya Mary, sebuah kebanggaan. Aduh, thank you. Aku yang terima kasih sudah meluangkan waktu. Tapi berencana nggak sih untuk misalnya mungkin yang kita tadi menggunakan bisnis model yang berbeda? Misalnya pendanaan. Sebenarnya dicoba gitu kan. Kita juga explore, terbukti dengan kita nggak berdiam diri hanya puas di satu bisnis dan satu brand. Kebanyakan pengusaha-pengusaha zaman dulu gitu kan, yang angkatan saya zaman dulu itu mereka berpuas diri dengan punya satu bisnis, satu brand gitu kan. Itu terus gitu kan sampai ya namanya bisnis kadang mungkin menurun dan sebagainya, dia tidak melakukan percobaan-percobaan dari inovasi bisnisnya. Sementara kita berusaha untuk agile, beradaptasi dengan adanya kebutuhan market gitu kan, sehingga lahirlah brand baru, produk baru, lahirlah kolaborasi baru dan sebagainya, termasuk dengan cara-cara pengembangan baru. Jadi sudah kita coba beberapa bisnis yang berkembang sendiri, sudah kita coba beberapa bisnis yang berpartner venture capital dan sebagainya, dan beberapa bisnis yang berkembang dengan sistem franchise. Jadi harus mau nggak mau kita belajar dan melihat semua angle-nya secara tepat.
lagi-lagi prinsipnya ya kalau nggak mencoba ya nggak akan tahu. Tapi setidaknya ya udah mencoba, nanti dari situ ya kita evaluasi dan kita lihat seperti apa. Benar. Iya. Benar banget. Oke. 2 pertanyaan terakhir nih berarti buat Mas Hendy. Banyak sebenarnya pengen ditanyakan ya. Oke, jadi yang pertama kan dari tadi banyak nih kisah-kisah kesuksesannya, tapi kebanyakan orang akan belajar jauh lebih banyak dari kegagalan atau kesalahan. Benar. Jadi kalau dari pengalaman Mas Hendy sendiri, apa nih kesalahan terbesar atau kegagalan terbesar yang sebenarnya itu bisa menjadi pembelajaran berharga? Iya. Jadi menurut saya semakin kemari ya, mungkin karena usia saya sudah 39 mau kepala 4 gitu kan. Saya belajar untuk learning, untuk belajar kapan harus stop gitu. Itu penting banget gitu kan. Kadang kita kan fulfill, wah kita pengen ini dan sebagainya, tapi kita lupa menentukan kapan waktunya harus stop. Ternyata itu penting karena pengereman diri itu juga menjadi salah satu cara kita bisa membatasi resiko yang mungkin muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki partner yang bisa saling melengkapi gitu kan, partner sebagai pasangan hidup, sebagai partner bisnis gitu kan, atau sebagai partner bertukar pikiran. Kadang kita harus bisa mencari yang balancing. Karena kalau sama-sama gaspol gitu kan, nggak ada yang rem, wah bahaya juga gitu kan. Jadi satu sama lain harus bisa saling melengkapi. Agar bisa berjalan dengan linear. Sehingga pelajaran pertama saya adalah kita harus belajar dan tahu when to stop gitu kan, kapan kita harus stop, sehingga meminimalisir potensi-potensi yang tidak bisa dikontrol gitu kan. Dan yang kedua adalah mencari partner, entah partner hidup gitu kan, atau partner bisnis dan sebagainya yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Karena di saat kita complete as a partner, disitulah kita berperan sebagai Avengers yang satu sama lain saling mensupport. Iya, setuju. Bersinergi ya. Jadi berdua saling saling menguatkan. Iya, saling menguatkan, benar-benar. Jadi ya cukup ya tentunya 20 tahun bukan waktu yang singkat. Beberapa bisnis yang harus kita shutdown sebagai bentuk pembelajaran juga ada. Beberapa bisnis yang mungkin nggak berjalan baik yang kemudian kita harus konversi atau bahkan kita kembalikan modalnya juga ada gitu kan. Tapi semua itu sebenarnya sebagai bentuk pembelajaran aja. Kita jangan istilahnya berlama-lama down gitu kan, berlama-lama terpuruk gitu kan, tapi bagaimana kita bisa menemukan identity, jati diri dan semangat baru kita untuk comeback stronger. Makanya mata boleh basah, badan boleh lelah, tapi tidak boleh menyerah. Bener banget sih, Miss Mary. Makanya aku nontonin terus reelsnya Miss Mary. Aku kalau lagi galau aku buka akun IG-nya Miss Mary terus aku nonton reelsnya satu-satu. Aduh, bisa aja. Emang pernah galau apa? Ya, namanya juga manusia. Oke, kalau gitu berarti terakhir nih dari Mas Hendy, tips, mungkin pesan ya, bukan cuma tips ya, berarti pesan khususnya buat para entrepreneur muda yang baru mau terjun ke dunia kuliner. Karena kalau kita berbicara tentang bisnis di Indonesia, kayaknya paling banyak itu ditanya mau bisnis apa pasti kuliner. Benar. Ya. Benar. Find your passion pasti. Kita cari dulu passion kita apa gitu, apa yang kita sukai. Mungkin bisa dimulai dari menu makanan yang kita sukai gitu kan. Karena memang kita harus cinta banget sama yang kita kerjain gitu kan. Kita harus mau ibaratnya kalau makan produk kita tiap hari itu nggak bosan gitu kan. Jadi ya saya di kantor saya isinya R&D, menu-menu produk-produk gitu kan. Dari berbagai menu yang ada gitu kan, saya R&D dan itu saya menyukai proses tersebut gitu kan. Jadi wajar kalau bisnis pengusaha kuliner badannya jarang yang yang slim gitu kan. Tapi oke kok. Kan tiap hari kan kita nyoba terus. Itu yang pertama, find your passion. Yang kedua memang ya kita harus bisa mengeskalasi gitu kan. Kita harus bisa memberi nilai tambah pada bisnis yang kita jalanin. Caranya gimana? Pertama kita harus tahu dulu nih skill yang kita kuasai apa, dan kita harus mengetahui juga kelemahan kita gitu kan, apa yang tidak kita kuasai, sehingga dengan bersinergi, berkolaborasi, menggandeng partner yang tepat itu akan membuat bisnisnya bisa semakin maju, semakin berkembang dan memberi manfaat yang lebih luas juga. Jadi dua itu, find your passion.
Kemudian yang kedua, berkolaborasi atau bersinergi akan membantu kita dalam percepatan pengembangan bisnis. Oke, yeay. Karena ya yang bisa operation sama yang bisa marketing, yang bisa finance gitu kan berbeda-beda ya kan. Yang maju ke depan nyerang, yang jaga gawang itu beda-beda. Ya kan nggak mungkin satu orang handle semuanya kan. Benar. Oke, yes. Dan nanti akan sharing lebih banyak lagi juga di acara Inspira Fest. Iya. Thank you udah meluangkan waktu juga. Thank you banget Miss Mary, senang banget bisa ikut mengisi di Inspira Fest. Mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi belajar. Amin. Gak cuma sekedar sharing tapi juga banyak pembelajaran yang sama-sama bisa kita dapatkan. Yes, dan pasti kita juga udah gak sabar pengen belajar lebih banyak lagi dari pengalamannya Andy Setiono. Siap dong. Sukses terus. Thank you Miss Sehat Mary. Selalu. Makasih. Salam buat keluarga. Siap, thank you. Bye.